Jadi ini strategi bagi kita daerah-daerah mengembangkan jagung pakan, kita masuk dengan jagung manis dan jagung pulut. Jadi ada satu yang ingin saya tanyakan, pengalamannya Bapak sebagai Sekjen Dewan Jagung mengenai harga Pak di tingkat petani. Layaknya itu sebetulnya itu harga minimum itu sudah dianggap bisa untung petani. Ya terlepas dari seluruh biaya yang mereka, dan begitu pula produksi rata-ratanya, supaya kita ada bayangan bahwa sebetulnya kalau dengan harga segini ya petani udah oke lah. Ya kan, kalau istilahnya harga turun itu kan sebetulnya harga murah itu kadang-kadang kan diukur oleh karena pernah mahal. Ya. Jadi harga pernah naik sekali terus turun dikit itu dianggap harga murah, padahal sebetulnya belum melewati pada limit atau standar yang seharusnya. Kira-kira berapa Pak yang idealnya gitu? Idealnya supaya petani ada keuntungan di situ. Ya. Ya sebenarnya dengan harga 3150 itu sudah cukup baik bagi petani dengan kadar air 17. Jadi hitung-hitungannya sebenarnya begini Pak Om Tani, kalau 1 hektar itu bisa menghasilkan di atas 5 ton, artinya 7 ton. Kalau sekarang rata-rata nasional kan 5. Biaya produksi itu berkisar 10 sampai 12 juta. Kalau taruhlah 10 juta, dia menghasilkan 5 ton, berarti kos produksinya adalah Rp2.000. Oke. Ya kan? Ya. Nah, makin tinggi produktivitasnya, makin rendah biaya produksi gitu. Sehingga margin bagi petani akan menjadi lebih besar. Inilah yang sebenarnya petani harus diajar, bahwa jangan hanya patokannya kepada harga yang ada. Oh, dulu pernah harga begini apa. Tetapi bagaimana harga itu merangsang dia menggunakan biaya untuk pestisida, untuk apa, semuanya mengamankan supaya produksinya itu produktivitasnya bisa 8 ton gitu. Karena rata-rata sekarang benih yang dihasilkan itu kan sudah di atas 10. Produksinya sudah di atas 10. Sudah atas 10. Potensinya adalah di atas 10 ton. Cuma belum mencukupi, belum sampai ke sana. Ada beberapa daerah yang memang sudah ada yang mendekati 10 ton, sehingga dia tidak mau lagi mendapatkan bantuan apa. Dia sudah betul-betul profesional dia. Dia beli pupuk yang bagus, merawat tanaman yang bagus, apa semuanya dia jaga seperti yang ada di Lunyuk, saya lihat itu di Sumbawa itu betul-betul dia laksanakan. Sehingga produktivitasnya itu tinggi sekali. Kalau produktivitas tinggi berarti kos produksinya akan menjadi lebih rendah. Margin bagi petani akan menjadi lebih tinggi. Nah inilah yang kita harapkan. Dengan demikian kebijakan harga 3150 di petani pada kadar air 17 ini sudah cukup tinggi. Kalau saya melihat, kita bandingkan dulu dengan harga 300 perak. Itu menangis petani kan gitu. Sekarang sudah ketawa petani. Makanya dengan harga yang diperbaiki masif sekali sekarang pengembangan jagung. Malahan ada canda daripada teman-teman termasuk menteri waktu itu, kuburan aja ditanam jagung karena begitu harganya bagus. Jadi itu Pak Ali Sarif. Ya, sahabat Om Tani, kita dapat poinnya ya, bahwa nggak usah ribut-ribut dengan harga. Jadi harga bagus, kalau produksinya hanya 2 ton, ya katakanlah 5.000 kali 2 ton, kan juga dapatnya berapa. Tapi kalau dengan harga produksi 3.000 dengan produksi 8 ton, ya itu juga bisa untung. Jadi yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana meningkatkan produksi, supaya lebih banyak yang kita jual. Jadi walaupun harganya tadi sudah di ini bahwa 3.100 itu sebetulnya di tingkat petani itu sudah cukup untung. Dengan satu syarat, produktivitasnya harus tinggi. Dengan kadar air tadi kalau nggak salah 17 ya. 17%.
Saya kira ini 11%. ini sangat logis ya, karena benih yang kita tanam jadi udah dijelaskan bahwa potensi produksinya memang Sampai di atas 10 ton. sudah di atas 10 ton. Jadi kita sebetulnya bukan meningkatkan produksi, memaksimalkan produksi Dari potensi yang ada. yang hilang gitu. Jadi kalau potensi produksinya 10, kita masih produksi 5, berarti ada yang hilang 5. Dari sisi apa? Mungkin dari pemupukan yang bagus. Kemudian Perawatan hama penyakit. ya, gitu. sekarang ini ada lagi hama baru FAW yang FAW. memang cukup mengagetkan, tetapi alhamdulillah dengan kesigapan pemerintah dan kerjasama dengan stakeholder, akhirnya saat ini udah banyak sekali produk yang terdaftar Untuk tanaman jagung. untuk FAW. tanaman jagung untuk mengendalikan FAW. Saya kira ini juga peranannya. Waktu Pak Sola turun ke lapangan itu belum banyak yang mau nerima itu kalau ada sarangan itu. Iya Pak ya. Masih Bahkan takut-takut. bahkan marah kalau ada yang protes itu kalau itu Kenapa ada. diekspos gitu ya? Iya, padahal itu jelas sekali ya urutannya, mulai dari Pasaman, dan saya tahu Pak Sola juga ke sana, terus ke Takalar. Kemarin udah dibahas sama Ya, Ibu Ufan ya, bahwa Ibu memang Ufan. diawali dari Takalar, dan itu tempat yang pernah dikunjungi oleh Pak Sola langsung, Sola. sehingga yang diomongin itu ya memang faktanya seperti itu. Oke Pak, saya mau tanya lagi mengenai apa lagi ya tadi ya, saya mau tahu dari. Oke, kualitas Pak, kualitas jagung. Kita kan ada impor dan ada jagung khusus Khusus untuk pangan. pangan. Nah, adakah membedakan ini Pak di lapangan untuk bisa biar sahabat Om Tani juga tahu ini untuk Kualitasnya impor, seperti apa? ini untuk pangan, ini untuk ternak, ini untuk ini. Adakah seperti itu Pak yang Perbedaannya gitu. ya 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 bisa Pak disampaikan untuk sahabat. Ya, Pak Ali, sebenarnya di dalam varietas jagung ini ada dua. Satu jagung yang disebut dengan clean corn, Oke. jenisnya yang digunakan pakan ternak sekarang, yang kita kembangkan secara besar-besaran di Indonesia, yang produksinya menurut catatan kemarin itu masih 24 juta ton. Tetapi ada satu varietas yang belum kita kembangkan yang disebut dengan dencorn, jagung yang berbentuk gigi gitu. Oh. Nah, jagung inilah varietas yang digunakan untuk pabrik pangan. Jadi ada 3 pabrik pangan kita yang memerlukan itu, untuk setahun dia butuh 1 juta ton. Wow. Ini bisa dapat stok dari dalam negeri karena dia membutuhkan jagung jenis itu. Tetapi yang menariknya adalah karena ada perbedaan yang harus dilakukan. Untuk jagung pangan itu aflatoksinnya harus di bawah 20 ppb. Jadi betul-betul ketat dia pengawalannya. Sedangkan untuk pakan itu bisa 50 ppb. Jadi memang pengendalian pasca panennya yang berbeda. PPB Sudahlah itu apa, Pak? tadi Maaf, Pak. jagungnya. PPB itu apa biar kita tahu? PPB itu part per satuan daripada Oh, ya. aflatoksin itu. Pembelian ya. Jadi aflatoksin part Standar, per standar lah ya. Standarnya ya. Satuan standar. standar daripada racunan yang ada di dalam jagung itu. Jadi kalau jagungnya sudah hitam-hitam, Oh, iya. itu biasanya pabrik makan tidak akan beli. Oleh sebab itu memang kita menginginkan jagung itu kadar airnya 14% maksimum, supaya dia tidak diserap oleh jamur tadi, aflatoksin. Itu aflatoksin. Nah, untuk jagung pangan itu lebih ketat. Sehingga sekarang teman-teman dari pabrik pangan masih menginginkan impor karena kita belum mengembangkan. Nah, ini bagi teman-teman petani ada peluang. Dia butuh 1 juta ton per tahun untuk jagung pangan ini. Satu pabrik itu Pak ya. Ada 3 pabrik. Oh 3 pabrik. 3 pabrik. Ada di Jawa Tengah, ada di Banten, ada di Jawa Timur. Hanya 3 itu pabrik. Berarti Ya, salah sudah satu. operasi Pak? Sudah operasi atau masih?
yang di Banten Cigading itu dulu ex Subah Indah. Oke. Sekarang dipersonalkan oleh Treos. Kemudian ada Miwon yang di Jawa Timur yang ada kaitannya. Jadi ini adalah satu lagi peluang bagi teman-teman Om Tani untuk menghasilkan jagung kualitas pangan, dan sementara ini memang dia tetap bisa membeli dengan istilahnya jagung rendah aflatoksin. Jadi dia beli sebagian, samping dia impor, dia beli sebagian jagung pakan tadi, tapi dengan kualitas yang ketat dengan aflatoksin di bawah 20 ppb. Jadi itu dia. Jadi memang kualitasnya berbeda antara pangan dengan jagung pakan. Nah, jagung impor itu karena dia sifatnya dari negara-negara 4 musim, dia sudah ada di silo dan itu kadar airnya sudah di bawah 14. Karena dia masuk ke silo, jadi dia tanam tahun kemarin, kemudian dia simpan di silo, itu harus dengan kadar air yang rendah sekali masuk ke dalam silonya. Itulah yang diekspor ke negara-negara yang membutuhkan. Jadi kualitasnya betul-betul sudah ketat. Jadi ini bedanya dengan kita, karena kita itu pengering juga terbatas, kemudian juga mengandalkan matahari. Kalau hujan dia tidak bisa dikeringkan sehingga tumbuh jamurnya. Ya, jamurnya ini yang mengeluarkan racun aflatoksin tersebut. Itu Pak. Ya, jadi ini ada peluang lagi ya sebetulnya. Jadi dan kalau kita amati juga di antara seluruh komoditi sebetulnya tanam jagung ini paling gampang dan simpel. Simpel. Ya, coba bandingkan dengan hortikultura, misalnya bandingkan dengan tanam padi, butuh air berapa gitu. Walaupun bukan tanaman air tapi butuh air banyak. Tapi untuk jagung ada pekarangan, lereng gunung, batu pun bisa. Ya, kalau kita lihat pertanaman jagung di Jeneponto itu bukan tanah campur batu, itu batu campur tanah itu. Tapi bisa tumbuh jagung. Ya, dan gampang, simple. Dan memang dia cepat sekali. Yang agak kesulitan sebetulnya di pasca panen, itu pun pada musim-musim tertentu, di saat musim hujan. Tetapi untuk hal di luar itu rasanya sih lebih gampang dan lebih mudah. Saya sendiri tanam jagung, Pak. Kemarin waktu awal pandemi itu saya sempat tanam jagung, tapi jagung manis tapi. Nah ini nih, kau mau bergeser ke jagung manis nih Pak. Gimana peluangnya jagung manis Pak ke depan? Apakah Dewan Jagung juga ngurusi jagung manis ini? Nonton sampai habis ya. Oh ya, termasuk Pak Sarif. Jadi ada yang menarik sekarang, karena ini apa? Saya mencontohkan Banten. Di Banten ini pabrik pakan itu banyak sekali, hampir 40% daripada kapasitas terpasang pabrik pakan. Tapi kita sudah puluhan tahun, lebih dari hampir 20 tahun, mencoba menggerakkan jagung di Banten ini, tetapi tidak sukses. Artinya tidak masif. Saya sering dengar itu keluhan Pak. Jadi kita coba kiri kanan jalan tol itu, tapi juga nggak jalan. Sudah dibikinkan embungnya dengan pompa sprinklernya juga nggak bisa jalan. Nah, ada peluang. Sekarang kita coba kembangkan jagung manis dan jagung pulut. Karena supermarket itu membutuhkan itu, dan banyak sekali orang yang meminta sekarang. Jadi teman-teman minta sekarang, ya sudah. Kalau memang susah memulai dengan jagung untuk pakan ini, kita mulai aja jagung manis dengan jagung pulut. Ternyata itu antusias sekali, karena harga jagung pulut itu dengan jagung manis itu di atas 5.000 per tongkol gitu. Jadi kalau dia dapat 100.000 pohon, itu udah berapa juta. Jadi artinya keuntungan petani. Nah, itu juga setelah dia panen,
batangnya masih hijau bisa dimanfaatkan untuk makanan sapi. Betul. Jadi ada 2 Oh. pengembang. Nah, kalau dia dijadikan makanan sapi, dicacah, dijadikan silase, itu 1 kilo untuk silase itu 1.500 dibeli oleh penggemukan sapi sapi perah dan 1.500 per kilo. Jadi kalau kemarin itu saya hitung, kalau dia bisa menghasilkan silase 80 ton per hektar dengan rapat sekali, 80 ton kali 1.500.000 berapa itu? Ya. Jadi ini strategi bagi kita daerah-daerah mengembangkan jagung pakan, kita masuk dengan jagung manis dan jagung pulut. Dan ternyata antusias sekali karena memang banyak peminatnya dan harga cukup bagus dan ada sampingannya pabrik hijauannya bisa kita jual 1.500 diterima di penggemukan sapi setelah jadi silase. Jadi luar biasa. Makanya bicara jagung ini nggak bisa henti-hentinya Pak Ali Sarif. Berarti solusi Banten ini udah ketemu ya Pak ya. Pakai Ternyata jagung manis yang harus kita kembangkan. Sama jagung pulut. Karena kan jagung kuning udah bola-balik kita. Ini kan pada dulu kan maksudnya ya ini kan dekat sekali dari kota, gampang ngirimnya apa. Jadi Banten ini adalah salah satu tempat strategis untuk ternyata justru ke jagung manisnya mungkin yang mereka bisa terima karena langsung pembelinya udah nyata Di supermarket. ya supermarket ya ada di sekelilingnya. Saya kira juga satu solusi yang bagus. Kemudian ada lagi mungkin Pak yang ingin disampaikan mengenai perjagungan di Indonesia dari Dewan Jagung Nasional sebelum kita mengakhiri perbincangan kita. Ya, saya memang menginginkan seluruh stakeholders betul-betul bekerja untuk bersama-sama mengambil posisi masing-masing dalam rangka pengembangan jagung ini. Karena sekarang sudah ada pola yang dicanangkan dan diapakan oleh Presiden dengan korporasi petani ini. Korporasi pertanian sebenarnya, bukan petani. Korporasi pertanian itu adalah bagaimana seluruh stakeholder bergabung menjadi satu kawasan untuk membangun jagung. Nah ini koordinasinya yang harus dilakukan. Nah harapan saya dengan gerakan-gerakan nanti korporasi, kalau sekarang kan model-model baru, sebenarnya bukan barang baru. Saya katakan tadi, kita sudah mulai dengan agropolitan jagung dulu, tahun 2003, dan itu sukses Gorontalo, kemudian juga Gorontalo sukses. Ya, saya sering dulu ketemu dengan Om Tani, Gorontalo di mana. Nah, cuma agropolitan jagung di Minahasa yang kita tidak bisa kembangkan. Memang dulu namanya ya, Pak Sarif. Kres program jagung kalau nggak salah ya sebutannya dulu Pak Sinyo Haris Harundaya waktu itu. Ya. Tapi ingin sekali mereka. Ya, kres program jagung. Tapi sekarang ada keinginan Bolmong itu Pak Ali Sarif. Oke, Bolmong ya. Bolang Mongondo ini Bolmong. Ini kan dekat dengan Gorontalo ya. Iya. Perjalanan ini akan jagung. Saya berharap Pak Gubernur, karena Pak Oli ini kan dulu bersama-sama dengan saya mengembangkan jagung sebenarnya. Tinggal beliau menggerakkan seperti Pak Fadel barangkali untuk bisa. Kuncinya adalah mari kita melihat jagung ini secara agribisnis, bukan budidaya. Kalau budidaya selalu orang melihat tanam. Susah. Ya kan? Tanam. Tapi tidak mengatur bagaimana kalau sampai tanam itu bibit, pupuk, pestisida dan alat mesin dan sebagainya. Kemudian di on farm-nya bagaimana, perlakuan pengamanan apa semuanya, air dan sebagainya. Kemudian juga di hilirnya, bagaimana panen, pasca panen, distribusi, pengangkutan, pengapalan, dan sebagainya sampai ke apa. Nah, oleh sebab itu selalu saya katakan, mari berpikir agribisnis jagung, bukan bertanam jagung. Kalau kita berbicara agribisnis jagung, artinya seluruh komponen akan terlibat.
seluruh stakeholders akan terlibat. Kebetulan saya kan juga ada di masyarakat agribisnis dan agroindustri. Inilah yang berkali-kali kita katakan, selalu kalau berbicara pertanian itu jatuhnya langsung ke budidaya, tidak berpikir agribisnis gitu. Nah ini saya lihat hal-hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Mari kita mulai berpikir agribisnisnya, bukan budidayanya. Sehingga dengan demikian seluruh stakeholder yang terkait itu bisa dirangkul dan bersama-sama untuk membangun pertanian di Indonesia. Itu barangkali harapannya Pak Ali Sarif. Jadi kalau berpikir budidayanya, bicara hulu, hilir, baru diskusi, akhirnya nggak jadi, nggak jadi nanam. Benar. Jadi Takut rugi jadinya ya. Ya, yang lainnya udah bagus nih, tiba-tiba muncul. Oh, gimana sumber airnya? Nggak jadi lagi. Atau Gimana? sumber airnya sudah ketemu, gimana nanti kalau panen tiba-tiba hujan? Hujan. Nggak jadi lagi nanam. Ya benar sekali Pak. Jadi lagi ke saya paham maksudnya. Bapak itu hanya satu saja poin dari seluruh proses budidaya ditemukan bisa menjadi gagal. Jadi dari sekian proses mungkin satu yang ditemukan bermasalah bisa jadi gagal tanam. Tapi kalau dengan agribisnisnya maka semua orang akan rame-rame Terlibat di sana. ya. Pabrik-pabrikan pestisida juga akan muncul di sana Pak. Kalau berpikir agribisnis, pedagang pun juga datang tanpa diundang itu kalau udah panen, ya. Terus penjual traktor juga akan muncul itu nanti kalau sudah bergerak, tanpa dipanggil mereka akan pada datang. Benar sekali Pak. Saya kira kalau ini dikembangkan dan disuarakan di lingkup pemerintah, sepakat dengan pola ini bahwa kita polanya ke agribisnis, mungkin ini perlu Pak nih, diperkuat nih Pak statement ini untuk bisa semua sama-sama pemahaman tentang hal ini. Dan saya rasa kalau itu dilakukan mungkin jagung akan meledak ini di Indonesia ya. Ya, Pak Ali. Bagus sekali Pak. Pak, sedikit Pak sebelum kita tutup Pak. Kalau nggak salah kemarin-kemarin Bapak ikut FJD ya Pak ya. Itu apa Pak dibicarakan itu? Soal apa? Ya. Perlu disikapi oleh teman-teman yang ada di lapangan bahwa data produksi kita itu terlalu tinggi, sehingga ini akan diperbaiki oleh BPS dengan kerangka sampling area. Konsepnya seperti tanaman padi. Nah, dengan demikian nanti produksi total kita mungkin nanti 60% daripada yang sekarang. Ini prediksi saya gitu. Nah, ada kepastian bagi seluruh pelaku agribisnis. Kenapa? Karena dengan pola kerangka sampling area ini, setiap fase pertanaman, setiap fase proses agribisnis itu dilaporkan melalui satelit dan melalui sistem itu. Jadi kita bisa mencari di mana nanti berapa jagung di sana, atau di Jelajah, dia diambil jadi jagung muda, apa namanya, dengan sistem remote sensing, kemudian juga di cross check di lapangan dengan foto dan dikirim langsung ke satelit. Jadi artinya semuanya nanti akan ada kepastian daripada produksi jagung. Dengan demikian bagi seluruh stakeholders kepastian di mana areal yang perlu disiapkan bibit, di mana areal yang perlu disiapkan pupuk, berapa total pupuk, berapa nanti panen yang akan dihasilkan, itu sudah ada kepastian. Jadi betul-betul nanti dengan adanya KSA yang akan dikeluarkan, jadi kita akan pakai itu nanti semuanya sebagai acuan untuk bisnis. Nah ini kemarin yang kita bicarakan. Dengan demikian tidak lagi ada kekhawatiran, wah ada jagungnya dari mana nih? Anda ada. Semuanya ada terdokumentasi dan ada fotonya, ada
barangnya yang akan bisa dilihat. Sehingga semua pabrik, semua pelaku bisnis akan ada kepastian bisnis. Kayak saya bilang tadi, mari kita beragribisnis jagung, bukan lagi hanya berbudidaya, sehingga nanti dengan sistem begitu, daerah-daerang kering, lahan kering, datang nanti taksi farm seperti yang ada di Takalar itu dulu kan gitu, yang akan pompa, siapa yang mau didiri kan pompanya dibikin kan gitu, sehingga semuanya akan jalan. Saya yakin ini akan menjadi kunci sukses daripada pendataan yang akan di launching nanti pada bulan Mei 2021 oleh BPS. Mudah-mudahan ini akan menjadi barometer untuk mengembangkan jagung ke depan, Pak Sarif. Oke, terima kasih Pak. Sangat jelas sekali mengenai ini dan Om sahabat-sahabat Om Tani di lapangan semoga bisa mendapat pencerahan. Jagung sangat bagus, masa depannya diurus oleh banyak orang ya. Sudah tidak cukup dengan Pak Menteri yang ngurus, dirjen-dirjen, tapi ada Dewan Jagung Nasional yang saat ini kita bersama-sama, yaitu Sekjen Dewan Jagung Dewan Nasional. Jagung, kalau salah ketuanya masih Pak Padel Muhammad ya, untuk ya benar ya, masih. Padel ya. Oke, saya kira itu sahabat-sahabat Om Tani. Terima kasih Pak Solah atas waktunya. Mohon maaf, saya tahu Bapak pasti sibuk sekali ya. Dari minggu lalu rencanakan, tapi akhirnya bisa dapat waktunya untuk minggu ini. Ya, oke, terima kasih semuanya dan sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti suatu waktu Pak Solah bisa hadir di studio langsung. Betul.